Saat Sohyung pertama kali bermain film untuk JH, ternyata dia sempat frustasi. Sohyung tidak bisa mengekspresikan apa sebenarnya yang diinginkan oleh JH. Karena kisah cinta yang dibuat oleh JH tidak masuk akal bagi Sohyung. Akhirnya JH pun memberitahu bahwa sebenarnya dia tidak pernah merasakan cinta. Itulah sebabnya dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Perlahan, Sohyung mulai memahami JH dan mereka menjadi semakin dekat. Nah, itulah awal mula bagaimana Sohyung bisa menyukai JH. Namun sepertinya JH tidak mempunyai perasaan yang sama kepada Sohyung. Meskipun begitu, JH sepertinya masih menerima semua perhatian yang diberikan oleh Sohyung. Kini saat mereka bekerja sama kembali, Sohyung belum bisa melupakan perasaannya. Dia sedikit kecewa karena JH tidak pernah menanyakan kabarnya setelah bercerai. Namun JH menganggap bahwa Sohyung pastinya baik-baik saja. Mendengar hal itu, Sohyung merasa terluka karena sebenarnya dia masih menyukai JH. Namun bagi JH, mereka tidak bisa untuk saling terbuka seperti dahulu. JH pun memutuskan untuk pergi karena merasa tidak nyaman. Tetapi Sohyung tiba-tiba menciumnya saat Daem datang. Hal itu tentu saja membuat JH merasa kesal dan kemudian pergi. Di sisi lain, Daem terlihat sangat kaget dengan apa yang dia lihat. Nah, di saat Daem akan menyusul JH, tiba-tiba Jungwoo datang. Sebenarnya para aktor dari Love in White akan melakukan pembacaan skenario. Namun karena terjadi sesuatu antara JH dan juga Sohyung, akhirnya mereka berdua pun pergi. Kini Daem berusaha menghubungi JH dan memintanya untuk bertemu. Ternyata JH berada di kafe milik temannya. Tak lama setelah Daem datang, ternyata alarmnya berbunyi. JH penasaran untuk apa alarm tersebut. Ternyata Daem sengaja menyembunyikan alarmnya untuk mengingatkan dia makan. Karena tubuhnya tidak bisa menyerap nutrisi seperti orang lain. Nah, akhirnya JH meminta temannya untuk membuatkan makanan paling enak. Selanjutnya mereka berdua pergi ke sebuah taman. JH pun penasaran apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Daem. Akhirnya Daem memberitahu saat dia latihan di studio bersama Sohyung, Daem mengalami kejang. Mendengar hal itu, JH tidak marah, dia justru mengkhawatirkan kondisi Daem. Daem mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Tetapi Daem akhirnya juga memberitahu bahwa Sohyung tidak mengetahui tentang penyakitnya. JH pun mengatakan bahwa dia lega saat itu Daem bersama Sohyung. Jika tidak, maka bisa terjadi sesuatu kepada Daem. Nah, akhirnya mereka berdua pun duduk bersama. Daem bertanya bagaimanakah dia pertama kali bertemu dengan Sohyung sebagai artis pendatang baru. Bagi JH, Sohyung adalah artis yang sangat hebat. Saat Daem bertanya bagaimanakah tentang Sohyung, JH justru mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan kehidupan pribadi sang aktris. Nah, JH akhirnya datang ke kantor Bu Film. Seungwon berencana untuk melakukan wawancara serta pemotretan untuk aktris Love in White. Tetapi ternyata JH meminta agar Daem tetap dirahasiakan. Dia berencana membuat sosok aktris dari Love in White menjadi misterius. Hal itu tentu saja akan membuat para penonton semakin penasaran. Tak hanya itu, JH juga meminta agar jadwalnya bisa digeser. Tentu saja JH melakukan semua itu demi melindungi Daem karena dia tidak mempunyai usia yang panjang. Seungwon pun akhirnya setuju akan membuat Daem menjadi sosok yang misterius. Kini artikel berita pun bermunculan yang membahas siapakah sosok pemeran utama wanita dari film Love in White. Yoo-young dan ibunya juga terlihat sangat senang. Berbeda dengan ayah Daem. Kemudian JH pergi kembali ke kafe milik temannya. Ternyata dia ingin meminta bantuan sang teman untuk melakukan sesuatu untuk JH. Keesokan harinya Daem mendatangi ayahnya yang berada di rumah sakit. Dia memberitahu bahwa kini dia akan menjadi pemeran utama wanita di sebuah film. Namun respon sang ayah justru berbeda.
Dia masih mencemaskan kondisi Daem. Tentu saja karena sebelumnya Daem sempat kejang. Sang ayah ternyata diam-diam sedang mempersiapkan uji klinis untuk penyakit Daem. Tetapi Daem ragu jika hal tersebut akan gagal lagi. Namun sang ayah berharap hal itu bisa dilakukan oleh Daem. Kini dia setuju untuk dilakukan uji klinis lagi. Daem pun mulai melakukan pemeriksaan. Saat dia menemui Dr. Kim berharap bahwa Daem bisa menonton filmnya sendiri. Dia juga berharap bahwa Daem akan terus hidup. Nah, di sisi lain, Jeha masih melihat skenario asli dari Love in White. Saat Daem sedang mempersiapkan diri untuk pertemuan pembacaan skenario, dia bertanya kepada Ko Kyung bagaimanakah rasanya berciuman. Tentu saja Ko Kyung sangat malu, tetapi dia juga penasaran bagaimana Daem bisa mempertanyakan hal tersebut. Daem mengatakan bahwa semua itu terkait dengan naskah Love in White. Tiba-tiba Jeha menelpon. Ternyata temannya Jo Byung kini akan menjadi manajer dari Daem. Jo Byung pun kemudian memperkenalkan diri. Ko Kyung dan ibunya yang mengantar Daem terlihat sangat senang. Nah, Jo Byung mengatakan bahwa dia diminta Jeha untuk menjadi manajer Daem. Tak hanya itu, Jo Byung juga memberikan beberapa cemilan makanan di dalam mobil. Kini mereka berdua telah sampai di kantor Bu Film. Daem dan aktor lainnya akan menggelar pembacaan script reading untuk film Love in White. Nah, saat Daem datang, ternyata Jo Byung juga memperkenalkan diri kepada aktor lain. Tentu saja hal itu membuat Jeha sangat kesal. Tetapi Jo Byung tidak peduli dengan semua omelan Jeha. Nah, kini semua aktor dan juga kru film mulai berdatangan. Ternyata artis lain yang bermain di dalam film Love in White adalah teman Daem. Dia bernama Jae-in. Terungkap bahwa Daem pernah cuti sekolah dan juga menghilang. Kini semuanya akan memulai pembacaan script reading untuk film Love in White. Nah, saat Daem membacakan skripnya, ternyata dia mengalami beberapa kesulitan. Tetapi Jeha memahami hal tersebut karena Daem merupakan aktor pemula. Setelah semuanya selesai, Soyeon tetap memberikan semangat kepada Daem. Dia juga mulai penasaran apakah saat itu Daem melihatnya berciuman dengan Jeha. Namun, Daem pura-pura tidak melihat mereka dan berpamitan pergi. Nah, selain itu, aktor senior yang bernama Kim Hyun Chul mengatakan bahwa dia kenal dekat dengan ayah Jeha. Nampaknya ada sesuatu yang dia sembunyikan yang ingin sekali dia beritahu kepada Jeha. Namun Kim Hyun Chul mengurungkan niatnya. Ini terlihat aktor Kim Jung Woo menemui Daem. Dia memaklumi apa yang terjadi di saat pembacaan skenario. Daem merasa bahwa dia masih belum bisa mendalami karakternya. Tiba-tiba Jeha datang. Dia meminta agar Jungwoo dan juga Daem tidak sering bertemu. Nah, akhirnya Jungwoo pun berpamitan pergi karena merasa dirinya tidak enak. Jeha dan Daem mulai melakukan diskusi untuk naskah film Love in White. Daem memberikan sedikit masukan dan juga kritik dari dialog yang seharusnya diperbaiki oleh Jeha. Namun dia juga mempertanyakan bagaimanakah film romansa tidak membutuhkan unsur cinta. Nah, setelah kembali ke rumah, Jeha meminta Daem untuk tidak bertemu lagi dengan Jungwoo. Jeha takut jika Jungwoo mengetahui tentang penyakit Daem. Tentu saja hal itu membuat Daem merasa sedih. Nah, kemudian Jeha akhirnya menemukan tempat untuk lokasi syuting film Love in White. Tak hanya itu, Jeha juga ternyata kembali mengunjungi bioskop Jongno. Di sisi lain, Jo Byung masih terus mengawasi Daem. Dia juga diminta untuk tetap waspada dengan Direktur Ko. Tiba-tiba Direktur Ko datang ke rumah Daem. Jo Byung pun berusaha untuk menghalanginya. Namun tiba-tiba Daem keluar dan mempersilahkan Direktur Ko untuk masuk. Direktur Ko memberikan beberapa naskah dan merayu Daem untuk masuk ke agensinya. Daem menolak tawaran tersebut karena dia tidak bisa melakukannya.
JH terlihat pergi ke rumah Kim Ji-yeon. JH kesal karena sebenarnya Kim Ji-yeon tahu skenario dari Love in White bukan ditulis oleh ayahnya. Ternyata Daem datang terlebih dahulu dan itu membuat JH sangat kaget. Daem berusaha menjelaskan kepada JH bahwa dia hanya ingin mendalami karakter dari film tersebut. Namun JH terlihat kecewa kepada Daem. Tetapi akhirnya mereka pun pulang bersama. Sesampainya di depan rumah, Daem mulai bertanya apa sebenarnya yang dia bicarakan dengan Kim Ji-yeon. Akhirnya dia memberitahu bahwa skenario asli dari film Love in White tidak ditulis oleh ayahnya. Itulah kenapa dia ingin membuat ulang film Love in White demi mengembalikan cerita asli dari film tersebut. Setelah mengetahui cerita itu, Daem akhirnya mengeluarkan obat pereda nyeri miliknya dan memberikannya kepada JH. Dia ingin JH meminum obat tersebut. Keesokan harinya, semua pemeran dan juga kru dari film Love in White melakukan upacara untuk syuting pertama film mereka. Semua orang berkumpul dan juga berfoto bersama. Saat JH sedang fokus memandang Daem, ternyata Soyoung memperhatikannya. Begitu pula dengan Jongwoo yang juga memperhatikan Soyoung. Akhirnya mereka berempat pun minum bersama. Saat Jongwoo akan memberikan alkohol kepada Daem, JH mencegahnya. Nah, hal itu membuat Jongwoo semakin penasaran hubungan mereka berdua. Di saat Jongwoo mengambil minuman lain, Soyoung kemudian bertanya, Daem sakit apa? Nah, kemudian Jongwoo kembali. Saat itu pula Jongwoo mengatakan bahwa dia dan juga Soyoung tengah berpacaran. Mendengar hal tersebut, JH terlihat sedikit terkejut. Soyoung juga terlihat langsung menyusul JH. Soyoung masih penasaran kenapa Daem tidak bisa meminum alkohol. Nah, JH tahu saat Daem kejang, Soyounglah yang membawanya ke rumah sakit. JH menutupi bahwa saat itu Daem sedang tidak enak badan. Saat JH mengantar Daem pulang, Daem kembali bertanya tentang naskah dari Love in White. Dia mempertanyakan bagaimanakah Hyosung dan juga Gyeongwon bisa berciuman padahal mereka tidak saling mencintai. Nah, kemudian hujan turun. Daem terlihat sangat senang ketika turun hujan. Di sisi lain, Soyoung sangat kesal dengan Jongwoo karena mengungkap status hubungan mereka berdua. Namun Jongwoo berpendapat lain bahwa pada akhirnya JH juga akan mengetahuinya. Kini Daem terlihat membawa sebuah payung dan datang ke apartemen milik JH. Tentu saja JH terlihat sangat kaget ketika melihat Daem datang. Setelah JH turun, Daem mengatakan bahwa dia ingin bermain di bawah hujan. Namun JH mengkhawatirkan Daem karena bisa saja jatuh sakit. Daem terus merayu JH untuk bermain hujan bersamanya. Akhirnya JH pun menuruti semua perkataan Daem. Hal itu membuat Daem sangat bahagia, begitu pula dengan JH. Namun tak lama JH kembali memayungi Daem. Tiba-tiba Daem mencopot kacamata JH dan juga menciumnya. Nah, setelah Daem melepaskannya, tiba-tiba JH menjatuhkan payung mereka dan kembali mencium Daem. Dan perasaan mereka nampaknya mulai tumbuh.